itu. Jadi kalau menurut Bapak ini Mm-mm. ustadz yang ngomong bedah ayam, masalah bedah ayam nih Rul, ya. Ya, pokoknya pemindahan Iya, penyakit ke penyakit hewan itu lah. karena dia nggak tahu. Nah, Dia nggak belajar tentang masalah itu, tentang Nah, doa-doa itu. iya. Makanya ustadz sekarang banyak yang gila kan gitu. Iya, sedikit-sedikit Bisa sirik, sedikit sirik Nah, apapun musyrik. karena ilmunya itu cetek. Iya. Dia nggak menggali tentang masalah itu kan. Nah, Ah. sebetulnya ya. kalau berani ngomong itu nanti kan semua omongan kita ya ada pertanggungjawabannya. Adalah. Nah, itu contoh nggak bisa main-main kita mah. kalau dia ustadz kerjanya Ya. hanya ceramah. Nah, nggak Ibaratkan usah lah. ladang orang jangan diganggu. Nah, betul. Ladang dia aja yang diurus. Nah. Ya kan begitu. Heeh. Jadi kalau sebagian ndak kerjanya dikerjakan. Nah, dibilang lah contoh kita potong kunyit, Hmm. katanya sirik. Mm-mm. Nah, bedah ayam kita sirik. Kan begitu? Kan ya nak? Betul. Karena dia ndak mengaji juga di bidang kita punya. Nah, Jadi ibaratkan dia itu mengaji biasanya tentang masalah Al-Quran, ya Al-Quran saja. iya. Ibaratkan sekarang ladang orang jangan diganggu. Mm-mm. Yang penting berobat itu di mana orang suka itu biarkan saja. Mm-mm. Kayak begitu. Nah, Iya. Ini. Nah, kalau misalkan ini Pak, Hmm. sejatinya obat nih. Mm-mm. Kita sekarang orang zaman sekarang ya, Iya. itu kan kebanyakan berobat ke dokter, ke medis. Iya. Itu pakai obat-obat kimia. Ah, Nah, kita meyakini obat itu bisa menyembuhkan. iya. Sejatinya obat itu tidak bisa menyembuhkan. Iya. Nah, obat bisa menyembuhkan karena berhajat kepada Allah. Iya. Nah, kenapa Allah kok mau menyembuhkan lewat lantaran obat? Karena Iya. beliau sendiri yang Iya. memerintah. Iya. Di zamannya Nabi Musa kok ada orang sakit ayam, sakit liver sebagainya. Iya. Nah, ngadu sama Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana aku bisa sembuh dari penyakit ini? Iya. Nah, namanya Nabi Musa kan kalimullah, bisa berbicara kepada Allah. Iya. Langsung berdialog sama Allah. Allah kasih petunjuk, wahai Musa, engkau suruh cari daun Iya. ini. Itu kan untuk lantaran. Hmm. Tetapi sejatinya kan Allah yang menyembuhkan. Allah yang punya kuasa. Nah, kenapa Allah membuat kayak gitu? Iya. Kan di kita ada namanya syariat, ada namanya tarekat. Kalau kita ini cuman syariat aja, Iya. itu yang dikatakan musyrik tuh, syirik. Ini sebenarnya yang ngomong masalah bid'ah ustadz gila. Iya. Bisa kita bilang ustadz gila. Iya. Karena apa? Dia itu tidak mengaji. Jadi dia mengaji hanya tentang Al-Quran. Nah. Sikit-sikit bid'ah, Nah. taziah orang bid'ah, di tempat meninggal bid'ah, karena dia tidak manusia. Kalau dia manusia dia berpikir. Iya, harus dicerna contoh. dulu. Hah? Dicerna dulu. Di apa? Ditanya orang ini dipahami. bagaimana kamu mengobat orang ini dengan bedah ayam, dengan kunyit? Nah. Kepada siapa kamu meminta? Kan harusnya begitu. Dia sikit-sikit itu minta kepada setan, jampa-jampa setan. Dia ustadz gila. Lamun kita tuh di Serang ya, di Banten, itu kita waktu dulu Iya. si mamas aku ini sakit mata, Iya. suruh bapak ini, coba kamu kencing katanya. Waktu kencing diwadain ke botol aqua tuh. Iya. Siap diwadain, dikasih ke ininya matanya, Iya. dibawa tidur sembuh. Sembuh. Nah, bagaimana kalau kita yakin air kencing bisa menyembuhkan, itu yang nggak boleh. Tapi kan itu buat lantaran. Percaya kita tidak boleh. Nah, Semuanya itu kehendak Allah. betul. Ya kan? Kita tidak boleh percaya kepada dukun. Nah, betul. Tidak juga boleh kita percaya kepada dokter. Nah, Ya kan apa? Kalau ibaratkan sekarang semuanya kulimah yang dibaca itu adalah mengandung tentang Al-Quran. Nah. Contoh, kita bedah ayam itu kan baca bismillah. iya betul. Meminta kita kepada Allah. Nah, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kan jelas-jelas itu yang kita minta. Kepada siapa kita minta? Nah. Kepada Allah. Betul. Jadi ayam ini kita kembalikan ke dasarnya. iya betul. Kalau memang ada penyakit orang dalam batang tubuh ayam ini, maka perlihatkanlah ya Allah. Maka engkau bantulah menyembuhkan. Betul. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Nah, Jadi si ustadz gila-gila banyak sekarang dia tidak mengaji tentang masalah itu. Dia mengajinya cetek ilmunya itu. Ilmunya itu ilmu anak-anak TK. Jadi ya, coba misal ini Pak,
kayak dokter ya. Ya. Kan dokter ada spesialis mata, spesialis saraf, Ya. terus spesialis bedah. Kalau dokter dokter mata nggak usah ngurusin bayi, janin Ya. itu mata aja. Ya. Kalau dokter mata ngurusin janin nanti bahaya, repot tuh. Ya nggak bisa dia. Jadi kayak gitu ibaratnya. Kalau ustadz ini khusus di bidang itu aja. Iya. Gitu. Jangan diganggu punya orang. Nah, Itu aja judulnya. betul. Kalau begitu kan ibaratkan kan itu yang namanya hiri, Nah. dengki dengan apa yang punya orang. Kan begitu. Ya Jadi itu Pak. kan dia mengaji tentang Al-Qur'an aja. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi pokoknya. Cuman itu aja yang digalinya. Tentang masalah pedukunan atau pengobatan dia enggak tuh. Ya yang paham juga orang yang belajar di bidang pengobatan. Nah, Dia enggak pernah belajar di bidang pengobatan. bahaya itu Apa-apa kalau- sedikit syirik, apa-apa sedikit enggak baik. Nah, ini ustaz gila. Ya. Jadi sekarang ustaz itu perlu ya ibarat dia cari nama aja kebanyakan. Betul juga kata-kata orang-orang kan. Kata bapak ustaz Yahya Waluni, baru mengaji sedikit udah pakai apa? Pakai sorban sebesar tai kebo. Udah dia udah dibilang ustaz. Ya itu makanya ilmunya itu enggak ada. Jadi Nah, ya. kalau masalah pengetahuan ya Pak ya, masalah dalam ilmu, iblis tuh lebih Lebih dalam ilmu. alim. Ya. Iblis lebih alim daripada malaikat kok. Kalau sekedar alim, sekedar punya ilmu, Ya. dia tapi nggak punya adab dalam berbicara tadi, Iya. itu mah sama dengan iblis. Iya. Contoh, Apa sekarang bedanya, Pak? misalnya sekarang orang sakit. Nah, Dia minta tolong kepada dukun kampung. mm-mm. Kalau menurutnya dia yakin Nah, berobat kepada dukun itu, ya biarkan saja. heeh. Karena kan keyakinan yang tidak boleh memastikan. Paru misalnya sakit. Pak, saya minta tolong Pak. Bisa tidak sembuh? Pasti sembuh. Itu yang tidak boleh. Nah. Itu yang dikatakan apa namanya? Yang dikatakan syirik. Mm-mm. Ya kan? Iya. Menduakan Tuhan. Iya. Tidak boleh begitu. Jadi kalau seandainya insya Allah saya bantu, mudah-mudahan sembuh kamu, dan setelah itu kamu meminta kepada Allah, saya juga meminta. Jadi sama-sama kita, saya hanya pelantara. Kan begitu. Betul. Nah, Kan itu kan buat lantaran dan sejatinya intinya itu kan berharap meminta kepada Allah. iya. Nah, itu yang ngomong kayak gitu mah orang ini enggak. Kita aja bang, kita aja kan. Nah, Membelah kunyit itu, heeh. kita meminta lagi kepada Allah itu. Nah, Hah? betul. Karena ciptaan dia juga kan. Jadi Nah, kita ambil kunyit, terus kita bacakan doa, kita bersalawat ada kepada Nabi, dan meminta kita kepada Allah, dan bersahadat kita dulu, Nah. baru kita potong kunyit itu. Nah. Kepada siapa kita meminta? Nah. Bukan kepada Allah. iya. Itu dasarnya itu. Jelas kita baca Bismillah lagi. Iya. Sekarang kita pergi ke dokter. Dokter itu Lebih kadang-kadang sirik lagi. Kalau kita yakin lebih sirik. lebih sirik lagi. Apa contoh? Aneh kali itu orang. Sekarang begini aja. Kalau kita minta obat ke dokter, Heeh. bapak sering ke dokter meminta obat. Tidak pernah dokter itu berkata, Pak, nanti kalau diminum baca Bismillah, minta kepada Allah, Pak ya. Enggak ada. Tidak ada. Misalkan Ya. sakit kepala ya dikasih obat itu. Ini Pak sakit kepala aja. Demam ya paracetamol dikasih. Iya, Pak 3 kali sehari, Pak. Nah, cuman anjuran minum. Anjuran minum ada enggak? Nah. Pak bacakan Bismillah ya Pak ya. Minta kepada Allah agar Bapak bisa sembuh. Nah, itu lebih sirik lagi si dokter. Iya. Dokter udah yakin betul Iya. bahwa obat itu bisa menyembuhkan kok. Iya. Kalau dia nggak merasa obat ini nggak bisa menyembuhkan, maka dia saranin, Iya. Pak, nanti ini diminum 3 kali sehari siap makan. Terus nanti baca Bismillah, mohon kepada Allah karena sejatinya obat nggak bisa menyembuhkan. Itu baru dokter hebat kok. Ini mah dokter langsung yakin sama obat. Iya. Ini diminum 3 kali 3 kali sehari, sehari. siap makan. Iya. Ini yang sebelum tidur. Ini yang cuman gitu aja. Anjuran minumnya aja ya. Iya, anjuran minum aja. Sedangkan dukun kampung orang dukun kampung ini kehebatannya Pak. Pak, ini nanti
sudah saya kasih penawar obat air putih ini, Bapak minum. Jadi nanti jangan lupa membaca bismillah. Nah, betul. Dan kalau bisa bersahadat, kalau bisa Pak bacakan Al-Fatihah. Nah, Kan gitu. Nah. Baca lagi yaitu apa namanya? Al-Ikhlas. nah. Berapa hebatnya orang dukun kampung. Nih, sedangkan Bani Israel dulu, Pak. Hmm. Itu di dalam Taurat ya, waktu zamannya Nabi Musa dan setelahnya Nabi Musa, namanya ada pokoknya sebelum Nabi Isa, pokoknya ada Nabi Musa tuh. Iya. Nah, ada pokoknya orang yang bisa menguasai satu kul yang ada di Taurat, Iya. yaitu kul huwallahu ahad. Nah, itu di Taurat. Iya. Nah, itu udah sakti, udah bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Iya. Itu satu kul. Namun kita dikasih 3 kul nggak bisa gunain. Iya. Dikasih Al-Fatihah nggak bisa gunain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Iya. Itu dibaca 7 kali. Al-Fatihah, bismillahnya disambung sama alhamdulillah. Itu obat segala penyakit. Iya. Penangkal sihir. Iya. Wah, Ah. sama umat yang dikasih banyak ya. Iya. Bodoh kali gitu kan. Jadi kita masih percaya kepada Allah Nah, yang menyembuhkan. Nah. Ya, siapapun yang kita bantu, jangan percaya kepada saya. nah, Yakin kepada obat. nah, itu Ya, baru hebat. percaya kepada Allah. Nah, itu Kan baru itu saran kita kepada orang-orang yang kita obat itu kan. Ya, betul. Ya. Nggak taunya sikit-sikit apapun yang kita kerjakan syirik. Wah, itu Ya. orang itu. Apa-apapun bid'ah. Ini ustaz gila. Iya, Ah. enggak luas. Mainnya Iya. kurang jauh. Iya. Ilmunya Bisa kita bilang ustaz gila. Iya. Hah? Kok ini ya pede kali ya. Iya. Katanya ilmunya aja yang tinggi. Orang ini rendah semua. Padahal ilmunya itu hanya seujung kuku orang. Kalau ilmu tinggi tuh iblis lebih tinggi. Iya. Nah itu. Iblis lebih tinggi kok. Yang herannya ngapa dikatakan begitu? Iya. Kalau dia manusia ini kan ustaz yang kayak gini kan, ya Bu, mudah-mudahan sembuh. Jadi yang penting keyakinan, yakin kan begitu. Iya. Ini apa katanya? Ruqyah sekali. Padahal di ruqyah itu jarang juga orang yang sembuh. Iya. Hah? Nah itu kalau dipikir-pikir. Nah, Harus kadang-kadang kok orang dukun kampung ini anak pakai kunyit ini. Kalau yang cocok anak-anak sebentar sembuh. Sekarang demam dia udah dibawa ke dokter kemana enggak sembuh. Enggak taunya pakai kunyit aja sembuh. Karena yang menyembuhkan Allah. Nah, Bukan kita yang menyembuhkan. Iya. Jadi ustaz-ustaz gila ini dia enggak belajar tentang masalah itu. Iya. Bisa kita bilang ustaz cetek. Bahaya itu orang-orang kayak gitu. Makanya ilmunya enggak seberapa, suaranya yang kuat. Nah, Hah? pede. Wah, dia gitu. Itulah Itu. akhir zaman tuh. Hah? Itulah akhir zaman. Iya. Janganlah kita berkata begitu. Tidak semuanya dukun kampung itu yang mempunyai yang mempelihara jin kan? Nah, kan gitu lah. Walaupun pakai jin ada yang bolehkan kok. Iya. Tapi kan untuk sekedarnya ya. Iya. Ya yang namanya kalau sembuh orang biarpun pakai jin, yang penting orang sembuh dibuatnya. Namun Nabi Sulaiman kok. Hmm. Nabi Sulaiman Ah. itu seorang nabi, itu aja masih memerlukan bantuan jin. Iya. Si Ifrit, Iya. jin Ifrit itu yang umurnya berapa ribu tahun, ada 6.000 tahun. Ifrit itu bekas ajudannya Nabi Sulaiman. Iya. Tugas dia ngapain? Yang bantu Nabi Sulaiman. Iya. Yang bisa apa dibantu ya dibantu. Namanya ini ya, namanya yang penting nggak disalahgunakan. Iya. Nah, namanya jin itu kan bisa baik bisa buruk tergantung kita yang bawa. Iya. Nabi Sulaiman kok bisa merintah untuk gini, dia nurut karena dia ini, karena Nabi Sulaiman takut sama Allah. Jadi Ifrit itu ya juga takut gitu. Iya. Nah, Ini sikit-sikit berobat orang ke dukun kampung. Hah? Ya kalau menurut keyakinan dia sembuh, biarkan saja. iya betul. Ya kan itu. Oh, Ngapa kita yang usir? Sikit-sikit enggak baik, sikit-sikit enggak bagus. Orang pengen sembuh. Ya? Betul. Udah kerjanya ini udah menghalangi orang berobat. Iya. Nah, kan itu. Nah, Itu ustaz gila. nah iya betul. Apa bilang aja ustaz gila. Kalau bertentangan sama Pak langsung sini kau. Kau gila apa sakit? Waras enggak? Langsung aja Pak bilang. Nah, Sudah berapa ilmu kau tingginya?
Udah sampai kemana nuntut ilmu? Sudah berapa itu kamu menuntut ilmu? Sekarang jangan urus urusan orang. Nah. Kamu mengaji, ceramah aja yang kamu langsungkan. Tentang Quran ya Nah, udah itu aja. Pak. apa misalnya kamu mengaji, mengasih ceramah sama orang, ceramah itu aja. Jangan ladang orang yang diusi-usi. Contoh, kamu dirikan bendera kamu, bendera orang jangan diturunkan. Nah. Kan itu yang dicerita. Kenapa? Sebagian orang masih alam ini dia masih yakin kepada rukun kampung. Ada yang begitu. Oh, dibilang untuk santet dan masih ada santet, ya kan? Masih ada yang memakai ilmu itu. Ya, betul. Kadang-kadang sama dokter tidak mampu, oh ya sama rukun kampung dia pergi. Iya, betul. Karena lawannya ada juga. Nah, kan begitu. yang nggak boleh tuh menyakiti orang. Nah. Yang nggak boleh gitu. Ya, Kalau kita menolong tuh, ya wajar aja lah. nah menolongku malah luar biasa pahlawanku. Iya. Nolong. Iya, sebab enggak, ya kalau enggak boleh kita seorang beragama berkata begitu. Apa-apa sedikit syirik, apa-apa sedikit bid'ah. Iya kan? Iya. Apa aja yang jadi bid'ah sama orang gila itu. Iya kan? Ngerti, kalau nggak ngerti bahaya, kalau nggak ngerti ngomong tuh kayak gitu jadi. Iya. Kalau kita enggak tahu di bidang itu, jangan kita berbicara. Nah. Kalau seandainya kita enggak tahu, makanya belajar. Nah, Kan seharusnya begitu. betul. Apa dasarnya Pak ini Bapak bedah ayam ini? Apa dasarnya kulimah yang Bapak baca memotong kunyit ini? Harusnya dia bertanya. Iya, betul. Enggak boleh langsung dipoting syirik. Enggak boleh dipoting langsung enggak baik. Enggak boleh. Nah. Jadi marah orang ke kita. Jadi namanya kurang ajar. Nah, Ini kan? Siapa anda akan marah? kalau orang kayak gitu, Pak, coba suruh menjabarkan wanunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Syifa'u wa rahmatul lil mu'minin dalam arti kata, dalam maknanya ya, itu obat bagi orang-orang mukmin. Iya. Nah, sedangkan yang sakit nggak cuma orang mukmin. Iya. Ada orang Kristen, ada Iya. orang Hindu. Nah, kalau misalkan orang Hindu berobat sama kita pakai ayat Quran, ya jelas nggak sembuh. Iya. Kalau untuk menjawab dia loh, Iya. bukan penjabar Quran tuh bukan untuk orang mukmin aja. Di dalam wanunazzilu minal Quran itu bukan berarti orang mukmin aja. Tapi kalau untuk menjawab orang-orang kayak gitu, nah suruh mikir. Obat bagi orang-orang mukmin. Jadi orang kafir tidak bisa sembuh pakai ayat Quran tuh. Iya. Nah. Sekarang kita alamnya aja begini. Memang kita itu lain agama. Ada Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, ya kan? Katolik, kan gitu 5. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Berdasar dari anak cucunya Adam. Iya, betul. Sekalipun dia agamanya beda sama kita. Nah. Memang dia ciptaan siapa itu? Ciptaan Allah. Allah. Cuman keyakinan masing-masing. Nah, keyakinan. Yang judulnya itu apa salah kita bantu? Nah. Dia kan manusia. Iya, manusia. Manusia. Iya. Nah, Sama kita. sedangkan Nabi Muhammad aja dulu Rasul kita. Meninggal orang Yahudi didoakannya juga. Ketlayah tuh takziah ya. Didoakan. Tuh, subhanallah. Nah, itu seorang hamba Allah. Nggak ada dia kayak gini sekarang ini udah banyak yang hilang Ustaz nih. Iya. Seorang Rasul padahal tuh. Rasul tuh. Nggak ada dia membedakan yang mana nggak ada dia membedakan manusia ini. Dia seorang Rasul tuh nggak pernah bermusuhan sama orang. Iya, betul. Ada nggak sejarahnya Rasul membunuh orang? Nah, Ada nggak kita dengar? nggak Rasul membunuh orang di tangannya, mematikan orang semua pakai tangannya. pernah. Sekalipun lebih jahat dulu Abu Jahal, Nah, ya kan? Bahkan tidak diapa-apakannya, sampai dia membuat lubang. Rasul mau dibunuh sekalian macam. Tapi Rasul itu tidak pernah dendam. Bahkan sakit seorang kafir Yahudi itu, Rasul yang menengok dulu. nah betul. Apa tidak mulia seorang hamba Allah itu? Saking mulianya. Nah, ini sama orang di luar agama kita harus memusuh, tidak mungkin begitu. Nah, Hah? iya. Beda kali. Nah, ilmunya itu cetek-cetek. Iya. Dia belajarnya itu entah di mana. Entah dia belajar sama setan, entah belajar dia sama iblis, entah dia belajar sama kiai gitu kan.
Kalau kiai dia pasti ilmunya mantap-mantap. Ya kan? Dia masih nyambung sama Masih nyambung. Ini Salatnya tidak jelas. sikit. Orang taziah, kadang-kadang orang taziah bid'ah. Hah? Cuman mengambil 1-2 Ayat. Nah, dicomot-comot. Nah. Contoh. Katanya apabila udah meninggal anak Bani Israel ini, orang tua kita udah lepas urusan sama dia. Baiklah kalau urusan dunia kita udah lepas. Iya. Sama si Parul aja sekarang. Nah, Biasanya Pak sama Parul komunikasi. Setelah Parul tidak ada, Bapak tidak bisa komunikasi. Tapi doa Bapak, Parul meminta doa, masih ini. mengharapkan doa dari kaum kita. Nah, betul. Ya? Iya. Jadi apa tidak boleh kita mendoakan yang orang meninggal? Oh, sangat boleh. Ya? Dianjurkan malah. Dianjurkan kan? Sekarang bid'ah. Kurang ajar ya. Ini kurang ajar sekarang Ustaz yang gila-gila ini. Ya? Padahal Rasulullah ya ada hadis tuh setelah kita meninggal, setelah kita ke alam barzah, ada cuman 3 semuanya kita tinggalkan, cuman kita 3 aja yang ditinggalkan. Maksudnya 3 yang bisa menjadi kunci selamat kita di kubur. Yaitu 1 anak yang soleh, tuh. Yang kedua amal jariyah, ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah, anak soleh nih, apa gunanya kok Rasul menyebut anak soleh? Kalau anak soleh kan pasti selalu mendoakan. Nah, itu tadi. Yang anak soleh itu bukan anak kita, bukan anak pribadi kita yang soleh. Semuanya orang yang ikut mendoakan orang itu termasuklah anak yang soleh. Yang dikatakan anak yang soleh, bukan anak kita. Di dalam Al-Quran itu pokoknya orang doa yang bermanfaat bagi orang, bagi kaum muslim, yaitu doa anak yang soleh. Doa yang bermanfaat bagi kedua orang tua, doa anak yang soleh. Kita ada 10 orang laki-laki, 1 ibu, tapi 1 pun tidak ada sholat. Ya? Makanya apa itu yang mendoakan kita? Tidak mungkin. Pasti kaum muslimin dan kaum muslimat. Makanya wali jamil muslimin dan muslimat ada. Kayak itu. Jadi orang ini tidak dipahami tentang masalah itu. Ya? Makanya dia dulu gurunya berkata, kita udah putus hubungan apabila orang meninggal. Cuma putus hubungan kata guru. Tidak taunya dikiranya putus hubungan dunia dan akhirat. Makanya dia itu tidak pernah nyambung. Nah, jadi dibilangnya udah putus hubungan dunia, tidak taunya hubungan akhirat katanya putus juga. Nah, seharusnya putus hubungan itu hanya dunia aja. Akhirat tetap. Nah, contoh, tidak bisa kita membantu orang dengan tenaga, maka bantulah dengan uang. Tidak sanggup dengan orang, bantu dengan nasihat. Tidak mampu juga dengan nasihat, ya bantulah dengan doa. Nah, iya betul. Kan itu, udah jelas. Jadi kalau dibilang seorang hamba, yaitu Rasulullah, dia tidak pilih kasih. Betul. Ya? Siapa Utsman bin Affan dulu? Kan ada sejarahnya. Waktu dia gubernurnya itu Arab itu membongkar rumah orang Yahudi. Melapor dia sama siapa? Umar bin Khattab Umar bin Khattab Ya, Umar bin Khattab ya. Dicarinya lah Umar bin Khattab itu kan. Habis itu jumpa sama dia Umar bin Khattab. Cuman tulang aja, rap. Tolong kasihkan sama itu. Itu Umar bin Khattab itu. Berapa mulianya? Tolong kasihkan sama gubernur. Tak taunya didirikan lagi gubuknya Yahudi kan. Iya. Itu ceramah Zainuddin dengar tuh. Enggak. Surat aja. Ya. Dan setelah itu didirikan, akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Begitu rupanya orang-orang Islam ya, orang Muslim. Nah, saking ambil aja lah tanah saya itu. Ambillah untuk masjid, bangun. Saya masuk Islam. Apa tidak mulia? Itu hamba Allah. Ini bukan hamba Allah, hamba setan yang berkata begitu kan? Ya? Udah merasa kok. Dia udah merasa hebat. Iya. Dikit-dikit bid'ah. Makanya sekarang ditantang-tantang orang. Dia tidak mengakui kelemahan dia. Karena dia gila. Ya kena iblis lah dia. Itulah hasil orang yang berteman dengan iblis. Tidak boleh orang ini senang dibuatnya. Istilahnya orang berobat diapakan juga.
diperdulikannya juga, orang taziah diperdulikannya juga. Itu kan udah hampir setan itu. Iya. Itu dajjal yang tidak apa-apa dibilang. Iya. Apa anda segan sama orang tuh bertelaah itu? Iya. Itu apa? Ngerikan apa ya? Iya. Untuk apa orang kayak gitu dipergauli itu? Tapi yang perlu kita pergauli ya ustaz-ustaz yang penting-penting aja, yang punya ilmu tinggi. Yang ilmu cetek-cetek ini tak perlu kita ini. Wah, itu malah menyesatkan. Nah, Mecah ilmu belah. cetek-cetek gitu. Mecah belah dia. Itulah orang yang akan merusak. Iya, merusak asli. Merusak Itu agama. pada akhir zaman ya. Orang pengen senang, dia ribut, dibilang bid'ah semua, itu kan? Nah, itu. Bahaya tuh. Iya. Sampai dia, Pak. Hmm.